Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Al-Imam Abul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Dikatakan dalam kitab ini bahwa wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annan nasa, sesungguhnya manusia, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Kalau orang menuntut ilmu harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menyebabkan dia menuntut ilmu. Sedangkan keutamaan orang yang menuntut ilmu itu sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa orang yang keluar untuk mencari menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Kita orang yang keluar dari rumah menuju ke tempat untuk menuntut ilmu, maka selama itu kita ada di jalan Allah. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji, sampai kita kembali, sampai pulang. Segitu baru sedikit daripada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Maka boleh jadi kita semua harus terlebih dahulu mengetahui. Nah, di sini Imam Ghazali mengingatkan bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu itu, wa'lam anna nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Orang-orang yang menuntut ilmu itu terbagi menjadi 3 golongan, 3 tingkatan, 3 derajat. Nah, kita kudu tahu nih, biar nanti kita mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah, kita masuk ke golongan yang mana. Dari 3 golongan ini, kata Imam Ghazali, yang pertama, rajulun talabal ilma liyatakhidahu zadahu ilal ma'adi walam yaksid bihi illa wajhallahi wad daral akhirata fahadha minal fahisin. Yang pertama, kata Imam Ghazali, tingkatan orang yang menuntut ilmu itu seseorang rajulun talabal ilma, yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu, liyatakhidahu, untuk menjadikan ilmunya, zadahu ilal ma'adi, perbekalan bagi dirinya untuk menuju ke akhirat, ke tempat kembalinya. Ini golongan yang pertama. Golongan pertama, orang yang mencari ilmu, dia demi tujuannya untuk menjadikan ilmunya nanti bekal menuju ke akhirat. Persiapannya dia untuk kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Walam yaksid bihi, dan dia tidak bermaksud, dia tidak bertujuan di dalam dirinya dengan ilmu tersebut, illa wajhallahi, kecuali dia mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan ilmunya nanti untuk bekal di akhirat, maka dia tidak bertujuan apapun kecuali
untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wad darul akhirata, dan juga untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Dia nggak mikir-mikir yang lain. Dia mah hadir di majelis, dia nuntut ilmu, tujuannya satu, jalanin perintah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia hidup di dunia mencari ilmu, menjalankan kewajiban yang nantinya akan menjadikan kebahagiaan hidupnya di akhirat. Itu yang pertama. Ya, golongan yang pertama, orang yang mencari ilmu dengan dia menjadikan ilmunya itu untuk bekal kehidupan akhiratnya, dan dia tidak bermaksud, tidak bertujuan kecuali untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk dia mendapatkan kebahagiaan hidup di akhiratnya. Fahadha minal faizina, maka yang demikian ini, kata Imam Ghazali, minal faizina, daripada golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia nantinya di dunia dan akhiratnya. Nah, ini golongan yang pertama ini, kenapa dia bisa tadi beruntung? Karena tadi dia mencari ilmu dengan tujuan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan untuk kehidupan akhiratnya, sehingga Allah jadikan bonus baginya. Allah berikan bonus baginya, yaitu kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan waktu dia masih hidup di dunia. Karena tujuan di akhirat, maka Allah berikan bonus, yaitu kemuliaan dan kebahagiaan untuk nanti dia hidup di dunia. Dia tujuannya akhirat, maka Allah berikan bonus juga kebahagiaan dunia. Kalau dia nuntut ilmunya ngejarnya akhirat. Itu golongan yang pertama. Lalu golongan yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Golongan yang kedua yaitu wa rajulun, dan seseorang talabahu yang mencari ilmu, liyasta'ina, supaya dia minta pertolongan, bihi, dengan ilmu, dengan artian dia memanfaatkan keilmuannya, ala hayatihil ajilah, kepada kehidupan yang hadir, kehidupan di dunianya. Jadi dia nyari ilmu, dia nuntut ilmu dengan tujuan apa? Untuk memanfaatkan ilmunya demi kehidupan dunianya. Nah, golongan yang kedua, dia nyari ilmu untuk memperkaya dunianya. Dia nyari ilmu hanya untuk kebahagiaan dunianya, biar kagak melarat itu, belajar yang benar, biar ntar jadi orang sukses, biar ntar jadi orang kaya di dunia. Tujuannya untuk itu. Beda sama golongan yang pertama tadi. Kalau golongan yang pertama, dia tujuannya untuk apa? Untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih." Siapa orang yang menghendaki, yang menginginkan keuntungan akhirat, maka akan kami tambah, kata Allah Subhanahu wa taala, keuntungan dunia baginya. Tapi kalau orang yang golongan kedua ini, dia tujuannya untuk mencari keuntungan dunia, wayanala, dan juga dia mendapati dengan ilmunya bihi al-izza wal jaha wal mala, untuk kemuliaan, wal jaha, dan kedudukan, wal mala, dan harta. Dia mencari ilmu hanya untuk mendapati kemuliaan, biar dianggap orang yang alim, biar dianggap orang yang berilmu, biar dianggap orang yang mulia, biar orang-orang pada ngehargain dirinya, biar orang-orang pada hormat sama dirinya. Dia mencari ilmu, tujuannya untuk itu. Wal jaha, untuk kedudukan, dia nyari ilmu untuk ngejar jabatan.
untuk ngejar kedudukan. Ya, maaf, jabatan, kedudukan dia kejar-kejar dengan dia mencari ilmu biar jabatannya dia naik, biar kedudukannya dia naik. Wal mala, dan dia mencari ilmu hanya untuk harta, kekayaan dunia. Wa huwa alimun fi dzalika mustasyirun fi qalbihi rakakata halihi wa khissata maqasidihi. Wa huwa alimun, dan dia tahu, padahal dia tahu. Fi dzalika mustasyirun, pada sebab itu yang demikian itu, mustasyirun, dia merasa, dia menyadari, fi qalbihi, di dalam hatinya, rakakata halihi, akan lemahnya dia punya keadaan, wa khissata maqsidihi, akan jeleknya, buruknya dia punya tujuan tadi. Dia tahu nih, dia udah tahu nih, sekarang dia udah belajar kayak begini nih, tapi besok dia nyari ilmu masih tujuannya untuk dunia, masih tujuannya untuk kedudukan, kemuliaan, kehormatan, harga diri. Dia kata dia nyari ilmu hanya untuk menumpuk dia punya harta. Dia nuntut ilmu, ngaji di mana-mana, lumayan jadi khotib. Tuh, lumayan, ntar kemana-mana gue dipanggil ustad. Gue nuntut ilmu, ngaji ke sono, ngaji ke sini, biar gue dipanggil kiai. Kalau udah panggilannya kiai kan diundang ceramah, lumayan amplopnya. Tuh, coba itu. Padahal dia tahu dan dia sadar bahwasanya dengan yang demikian itu, apa yang ada di dalam hatinya, yaitu lemah dia punya keadaan. Gini-gini aja dia padahal hidup gitu. Wa khissata maqsidihi, dan tujuan dia tadi itu jelek. Dia tahu kalau tujuannya itu buruk. Maksudnya dia jelek, dia tahu. Nah, orang yang kayak begitu, kata Imam Ghazali, fahadha minal mukhatirin, maka dia termasuk daripada golongan yang berbahaya. Mukhatirin, orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang beresiko. Kalau tadi orang yang beruntung tuh yang pertama, yang kedua orang yang beresiko, orang yang berbahaya. Fa in ajalahu ajaluhu, maka jika menyusul kepadanya ajalnya dia, mendatangi ajalnya dia, qabla taubati, sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khifa alaihi min su'il khatimati, maka ditakutkan kepadanya min su'il khatimah, daripada su'ul khatimah. Orang yang dia menuntut ilmu dengan tadi tujuannya untuk dunia, dia memperoleh kemuliaan hanya untuk semata-mata kedudukan dan hartanya dia tumpuk-tumpuk, maka selama dia masih bertujuan kayak begitu loh, seumpama datang ajalnya dia sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikhawatirkan adalah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiati, dan ketika itu dia juga masih tetap dan terus, wa baqiya amruhu, keadaannya, perkaranya, fi khataril masyiati, di dalam bahayanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Panjang urusannya. Kalau seumpama dia masih nyari ilmu kemana-mana, kesana sini, dia nyari ilmu hanya untuk tadi tujuannya dunia, kemuliaan, harta, jabatan, kedudukan, maka selama itu bahayanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala akan terus ada pada dirinya. Akan tetapi wa in wufiqa, jikalau dia diberi taufik litaubati, untuk bertaubat, qabla hululil ajal, sebelum datangnya ajal. Sebelum datangnya ajal nih, orang yang tadi dia nyari ilmu karena dunianya, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar nih udah belajar. Dia paham yang tadinya dia nyari ilmu hanya untuk mencari gelar,
udah nyari gelar, naik jabatan, kagak lulus kuliah 7 tahun. Ya dia nyari ilmu hanya untuk mencari jabatan, kedudukan, kemuliaan, gelar, pandangan masyarakat. Selama itu kalau dia belum taubat, tadi suul khotimah, dia matinya. Tapi seumpama dia diberi taufik untuk taubat sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian, wa adhafa ilal ilmi al amala, wa adhafa, dan dia menyertakan ilal ilmi, kepada ilmu, al amala, akan amalnya. Lalu dia menyertakan saat dia berbuat, saat dia beramal, melakukan sesuatu, menggunakan, memanfaatkan ilmunya yang sudah dia raih. Wa tadaraka ma farrata fihi minal khalal, dan dia mendapati ma farrata fihi, apa yang telah berlalu daripada dirinya, minal khalali, yaitu kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang tadi dia lalui, yang dia lakukan, kesalahan-kesalahannya, karena dia tadi mencari ilmu untuk dunianya. Dia sadar, dia merasa bahwasanya itu salah, lalu dia melakukan satu perbuatan apapun dalam kehidupannya dengan dia memanfaatkan ilmunya, iltahaqa bil faizin, maka dia akan menemui, dia akan menyusul orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang tadi golongan pertama. Beruntung gak tuh? Seumpama diberi taufik dia bertobat kepada Allah. Fa inna ta'iba minaz zanbi kaman la zanba lahu. Kenapa? Karena orang yang bertaubat daripada dosa-dosa, kaman la zanba lahu, seperti orang yang tidak ada lagi dosa baginya. Bersih lagi dia kalau dia sudah bertaubat. Ya beresiko emang benar. Orang yang nuntut ilmu, sekali lagi kita kudu paham, kudu merasa nih sebenarnya kita nuntut ilmu apa yang kita kejar. Kita nuntut ilmu nih untuk apa nih selama ini? Kalau memang tadi kita nuntut ilmu menjalankan kewajiban, kita nuntut ilmu untuk ngejar akhirat, untuk mendapatkan ridho Allah, masuk kita ke golongan yang pertama tadi, itu orang-orang yang selamat dunia akhiratnya. Karena dia tadi mengejar akhirat, janji Allah, jaminan Allah akan Allah bahagiakan dunianya kalau dia mengejar akhirat. Akan tetapi golongan yang kedua, kalau dia ngejarnya dunia, kemuliaan, waljah, kedudukan dan hartanya, maka tadi ditakutkan kalau dia belum bertobat sebelum matinya, maka dia mati dalam keadaan suul khotimah. Ya mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Ya kalau memang kita tadi menuntut ilmu ada pada golongan yang resiko, yang golongan kedua, kita hari ini malam ini diberikan topik kesadaran diri kita. Ayo sama-sama kita ubah niat kita untuk ngejar akhirat. Jangan ngejar dunia. Jangan ngejar akhirat. Jangan ngejar dunia, jangan ngejar dunia. Kalau orang menuntut ilmu, kalau pengen zaman dipanggil ustadz lah, jangan dah. Ngaji kemana-mana, ngaji ke sono sini biar dipanggil ustadz, jangan. Berat dipanggil ustadz itu. Berat. Dipanggil kiai berat. Gimana kagak berat? Tengah malam digeder-geder ada orang kesurupan tuh. Berat. Baru mau nyemplak tuh. Lah, gimana kagak berat? Berat dipanggil ustadz tuh. Pak Haji. Ya maka kita benar perbaiki kita punya niat di dalam kita menuntut ilmu. Ya kalau memang kita tadi udah melakukan ada kekurangan dalam diri kita, kesalahan ketika kita menuntut ilmu tadi, ada perkara-perkara dunia yang kita kejar, cari duit, ya enggak? Biar maka mana dia nuntut ilmu, belajar ini biar bisa nyari duit ke sono sini, keluar negeri, memperkaya dirinya, tujuannya lain. Ya, ntar mah gampang kalau tujuannya kita udah akhirat, Allah bakal kayain dunia kita, Allah akan bahagiain dunia kita. Hidup mah kelihatannya gampang aja, kelihatannya seneng aja. Orang ngeliat kita nih kayaknya hidupnya bahagia aja, dia nggak tahu.
Ya. Warajulun salisun, dan golongan yang ketiga kata Imam Ghazali, istahwadha telah merasuki alaihi kepadanya asyaitonu, yaitu setan. Tadi kita baca dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata. Yang mana? Yang dia menyuruh kepada asu, keburukan, wal fahsya, perbuatan-perbuatan kecil. Innama ya'murukum bil fahsya'i wassu, bisu'i wal fahsya. Ya, setan itu menyuruh kita, mengajak kita kepada perbuatan yang kecil. Maka dalam golongan yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang dia telah dihantui, dirasuki oleh setan, sehingga dia fatakhadha, menjadikan ilmahu, akan ilmunya, dzari'atan, alasan-alasan, ila takatsuri bil mal, untuk memperbanyak amal. Ila takatsuri bil mal, untuk memperbanyak hartanya dia. Wat tafakhuri bil jah, untuk berbangga diri, bil jahi, dengan kedudukannya, jabatannya, wa ta'azzuzi bi kathratil atba'i, dan merasa mulia, merasa kuat, bi kathratil atba'i, dengan banyaknya pengikut. Nah, dia nyari ilmu nih, golongan yang ketiga, biar jemaahnya banyak, biar banyak pengikutnya tuh. Nih, perhatiin nih. Dia jadikan ilmunya untuk mengeruk harta. Dia jadikan ilmunya untuk merasa bangga diri dengan dia punya kedudukan terhormat, dikatakan ulama. Dia menjadikan ilmunya untuk dia merasa membanggakan, menjadikan dirinya mulia dan kuat, hormat, dengan banyaknya pengikut. Main banyak-banyakan jamaah, main saing-saingan. Dia belajar ini, belajar itu, biar banyak yang ikut dia, biar banyak yang memuliakan dia, biar banyak yang menghormati dia. Sehingga yadkhulu bi ilmihi, dia masuk dengan ilmunya, kulla madkhalin, dengan setiap celah-celah yang ada, setiap tempat masuk yang ada. Roja'a an yaqdiya minad dunya wa tarahu, dengan dia punya harapan memenuhi hajat-hajat daripada dunianya. Ilmunya udah tinggi, dia nyari ilmu. Biar apa? Biar orang pada muliain dia, biar orang pada hormatin dia, biar dia punya banyak pengikut. Sehingga nih pengikut-pengikutnya dia bikinin proposal, masuk tuh proposal, ambil keruk hartanya, dia perkaya dirinya, dengan harapan tadi untuk memenuhi hajat-hajat dunianya dia. Ini bahaya. Wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsi annahu indallahi bimakanatin. Dan pada saat itu, pada saat yang bersamaan, dia merahasiakan, yudmiru, menyimpan, fi nafsihi, di dalam dirinya, annahu indallahi bimakanah, bahwasanya dia memiliki posisi yang di sisi derajatnya, dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia udah melakukan hal-hal yang tadi dengan dia mencari ilmu, ya, ilmunya dia dijadikan alasan untuk mengeruk harta, memperbanyak dia punya harta, membanggakan dirinya dengan dia punya kedudukan, merasa mulia dengan dia banyaknya pengikut. Nah, padahal dirinya itu dia tahu, dia merahasiakan, menyimpan di dalam hatinya, di dalam dirinya, annahu indallahi bimakanah. Dia merasa bahwasanya dirinya masih di sisi Allah. Posisinya dia, derajatnya dia masih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Litisamihi bisimatil ulama. Dengan apa? Karena tadi ciri-cirinya dia, tanda-tandanya dia, ya, dengan lambang-lambang, tanda-tanda sebagai seorang ulama, sebagai orang yang punya ilmu.
wa tarasumihi birusumihim, dan bentukannya, seragamnya dengan seragam dan bentuknya para ulama. Fi zayyi wal mantiki, pada dia punya pakaian, keadaan, cara duduknya dia biar kata kayak ulama. Pakaiannya dia pakai gamis, dia pakai koko, dia pakai sorban, dia pakai peci, apa namanya itu, dikasih udeng-udeng kayak ban Vespa. Yang padahal tadi tujuannya untuk bohongin orang. Ya maaf kayak kalau kata kita kayak ustaz-ustaz Batman. Iya, ya, dia ada tahlilan dia datang aja pakai sorban. Ada tahlilan dia datang aja pakai sorban. Ada cara tablik akbar, ada cara maulid dia datang aja pakai sorban. Dia padahal bukan ustaz, dia datang pakai sorban untuk mengeruk. Akhirnya dia dapat besek 2 dengan pakaiannya tadi. Ini orang-orang yang nyari ilmu kayak begitu. Ma'atakalubihi alat dunia zahiran batinan, padahal dirinya tadi dia sudah bergelimang dengan dia tamak terhadap dunia lahir dan batinnya. Terus tapi dia kejar. Fahadza minal halikin, maka golongan yang ini, yang demikian ini, orang-orang yang tadi menjadikan ilmunya sebagai alasan untuk memperbanyak dia punya harta, minal halikina, dia termasuk daripada golongan orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi, orang-orang yang hancur. Wa minal hamqa, dan dia termasuk orang-orang yang bodoh. Al-magrurin, yang tertipu. Kenapa dia tertipu? Kenapa dia rugi? Kenapa dia termasuk orang yang celaka, orang yang bodoh? Idzir raja'u munqati'un an taubatihi lidhannihi annahu minal muhsinin. Karena tadi dengan seperti itu dia tidak bisa lagi diharapkan untuk bertaubat. Idzir raja'u, karena harapannya, munqati'un, terputus, an taubatihi, daripada taubatnya dia. Orang yang kayak begitu nggak bisa lagi diharapin untuk bertobat. Kalau golongan yang kedua masih bisa diharapin buat bertobat ketika diberi taufik hidayah oleh Allah. Tapi udah masuk golongan yang ketiga yang dia dirasuki oleh setan untuk memperkaya dirinya, untuk dia ngejar-ngejar punya jabatan, banyak-banyakan dia punya jamaah. Ini orang yang seperti ini tidak bisa lagi diharapkan untuk taubatnya. Kenapa? Lizonihi, karena sangkaannya dia merasa orang yang annahu minal muhsinin, orang yang baik. Tuh. Dia ngajak orang baik, dia nggak pernah ngelakuin kebaikan. Tapi kan orang-orang kagak tahu, akhirnya dia ngerasa dirinya masih orang baik. Wa huwa ghafilun, dan yang demikian itu dia lupa, dia lalai an qaulihi ta'ala, akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu melakukan sesuatu, mengapa kamu mengatakan lima taquluna ma la taf'alun, sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan, sesuatu apa yang tidak kamu lakukan. Nyuruh doang ngerjain kagak. Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan Allah, besar kemarahan Allah. Kepada siapa? Antaqulu ma la taf'alun, orang-orang yang dia mengatakan sesuatu apa yang tidak dia kerjakan. Makanya orang yang rugi, udah rugi nggak bisa diharapin lagi taubatnya. Bahaya nggak tuh? Nggak bahaya tah? Bahaya tah? Bahaya tuh orang begini. Maka kita minta sama Allah nih, daripada golongan-golongan yang mana telah disebutkan oleh Imam Ghazali, bahwasanya tadi ada berapa golongannya? Ada 3. Orang yang menuntut ilmu terbagi menjadi 3 golongan, 3 tingkatan. 1 golongan yang pertama yaitu orang yang menuntut ilmu dengan tujuan dia untuk mendapatkan ridho Allah dan juga untuk kebahagiaan akhirat. Dia nggak pernah ngarepin yang lain kecuali itu semuanya. Maka dia termasuk golongan orang yang
beruntung, yang bahagia. Kalau orang sudah ngejar akhirat, bakal Allah jamin kehidupan dunianya. Nah, golongan yang kedua, orang-orang yang beresiko, yang berbahaya. Yang bagaimana? Orang yang dia mencari ilmu untuk apa tadi? Untuk dunianya, ya. Untuk dunianya, yang dia menjadikan, memanfaatkan ilmunya untuk kehidupan dunianya, untuk dia mendapati kemuliaan, kedudukan dan hartanya. Kalau orang ini masih bisa, kalau orang ini masih terus dia mencari ilmu dengan tujuan dunianya, dengan tujuan mencari kemuliaan, kehormatan, harta, kedudukan, jabatan, kalau dia tiba-tiba ajalnya datang sebelum tobat, maka dia ditakutkan, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau seumpama diberikan taufik hidayah, kemudian dia bertobat sebelum datangnya dia kematian, kemudian dia menyertakan amalan-amalannya dengan ilmu yang telah dia pelajari, dia manfaatkan ilmunya, lalu dia menyadari kesalahan-kesalahan, kekurangan yang ada pada dirinya yang sebelumnya ia lakukan, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah dan kelak akan bertemu dengan golongan orang-orang yang beruntung di akhirat. Ya. Kenapa? Karena orang yang tobat daripada dosa dan maksiatnya akan sama seperti orang yang tidak ada dosa bagi, artinya dosa-dosanya udah diampuni, dihapus semuanya. Nah, golongan yang ketiga yaitu golongan yang dia dirasuki oleh setan ketika dia menuntut ilmu, yaitu dengan tujuan ilmunya dijadikan sebagai alasan, ya, sebagai tameng untuk dia mencari, memperbanyak hartanya, membanggakan dirinya dengan dia punya kedudukan, keilmuannya, dan dia merasa mulia, merasa kuat, merasa bangga dan hormat karena banyaknya jamaah, banyaknya pengikut. Ya, ini perhatiin, dia kata ngaji cuma seorang, dua orang sama kita, biarin aja. Ntar takutnya ketika udah banyak nih kita merasa bangga kayak gini, nah ini goyah kita punya hati, sehingga tadi tujuannya jadi berubah, kita menuntut ilmu biar tambah banyak jamaahnya. Ini orang kayak gini memanfaatkan ilmunya untuk nyari duit, dunianya, untuk memenuhi hajatnya. Dia nggak sadar, dia pakai pakaiannya untuk mencari dunia. Dia pakai pakaian sorban, gamisnya, kokonya, dengan orang menghormati dirinya sehingga cincai dah. Ya kan, mau beli apa? Mau beli bilang aja suruh ustad. Gampang. Ya enggak, Pede? Ya. Biar beli apa, kemana. Pak Ustadz, ya mau apa? Kalau tujuannya hanya untuk itu, ya cetek banget. Remeng banget. Ya. Hanya untuk memperkaya. Nah, orang-orang yang kayak begitu, orang-orang yang celaka, minal halikin wa minal hamko, dan orang yang bodoh, serta al-makrurin, orang yang tertipu. Dan yang parahnya, golongan yang ketiga ini tidak bisa lagi diharapkan taubatnya, munqati an taubatihi. Kenapa? Karena dia menyangka dirinya orang baik. Bahaya dah. Ya, ini pesan daripada Imam Ghazali, yaitu 3 golongan yang tadi. Maka daripada itu kita kalau bisa jadi golongan yang mana? Golongan yang pertama. Kita harus waspada, hati-hati terhadap golongan yang kedua. Kenapa? Karena banyaknya orang sudah yang dia menunda-nunda, ternyata ajalnya datang sebelum dia bertobat nih. Yang tadi dia memperkaya dunianya. Tapi lebih daripada itu, kita harus berhati-hati, lebih waspada, jangan sampai kita menjadi golongan yang
ketiga, karena orang yang ketiga itu yang bakal benar-benar binasa, benar-benar hancur, ya, nggak bakal selamat dan bahagia dunia wal akhiratnya. Paham sampai sini? Paham? Alhamdulillah. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.